yang menemui Rasulullah adalah namus, malaikat Jibril, dan tidaklah malaikat Jibril menemui seseorang kecuali orang membawa wahyu, kecuali orang tersebut sudah diangkat menjadi utusan. Dan Waraqah mengatakan bahwa kelak Rasulullah akan diusir, akan dimusuhi oleh kerabat beliau sendiri. Dan Waraqah mengatakan bahwa kelak jika saatnya sudah tiba, Rasulullah diusir oleh kerabatnya sendiri, dan saya masih hidup, kata Waraqah, saya yang akan membela Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, amuhrijihum, kata Rasulullah, apakah mereka akan mengusirku? Jadi Rasulullah masih heran, apakah benar nanti Rasulullah akan diusir oleh kerabat beliau sendiri? Kemudian Waraqah menjawab, begitulah yang dialami oleh rasul-rasul terdahulu, di mana mereka dimusuhi dan diusir oleh kerabatnya sendiri. Nah, itulah singkat cerita tentang Jabal Nur atau Gua Hira, di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama yang secara otomatis Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran dulu, bedanya antara Nabi dengan Rasul, kalau Nabi mendapatkan wahyu dan perintah hanya untuk dirinya sendiri, tapi Rasul mendapatkan wahyu dan perintah untuk dirinya sendiri dan juga wajib disampaikan kepada orang lain. Nah, itulah bedanya antara Nabi dengan Rasul. Jadi seorang Nabi belum tentu jadi Rasul, tapi kalau sudah jadi Rasul sudah pasti jadi Nabi. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut lagi tentang sosok Zaid bin Harithah. Nah, kemudian usia beliau 8 tahun, beliau ikut Sayyidah Khadijah. Pada saat itu beliau belum menikah dengan Rasulullah SAW. Sayyidah berpesan kepada keponakan beliau agar nanti di pasar Ukad dibelikan seorang budak yang tangkas. Riwayat lain mengatakan Rasulullah Sayyidah Khadijah bukan berpesan, tapi oleh keponakannya dibelikan dan dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah. Jadi ada beberapa versi cerita. Nah, kemudian setelah Zaid dibeli pada saat itu, ada yang mengatakan dibeli seharga 400 dirham, ada yang mengatakan 200 dan lain sebagainya. Versi ceritanya banyak, bukan hanya satu versi cerita. Nah, kemudian singkat cerita dan dihadiahkan atau diberikan, diserahkan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah ini Bapak Ibu dihadiahkan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid kemudian melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa tahun, ada yang mengatakan sampai 10 tahun dan lain sebagainya. Nah, sementara Bapak Ibu di sisi lain, keluarga Zaid, ayah Zaid, saudara Zaid, paman Zaid, ibu Zaid. Nah, orang-orang Arab dulu Bapak Ibu mereka pandai secara refleks mereka melakukan syair-syair. Nah, begitupun dengan ibu dari Zaid, setiap hari ia melakukan syair karena kerinduan beliau kepada anaknya yang hilang, yang diculik, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, singkat cerita, ada beberapa orang dari kampung halaman Zaid yang menunaikan ibadah haji dan ketemu dengan Zaid di Makkah. Kemudian saat melihat Zaid, mereka segera mengirimkan surat kepada keluarga Zaid di kampung halaman Bapak Ibu. Nah, ketika menerima surat tersebut, suratnya jelas Zaid bersama siapa, ada di Makkah bersama siapa, yaitu ada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian keluarga Zaid bertiga, ayah Zaid, saudara Zaid, paman Zaid, nah mereka segera menuju ke Makkahul Mukarramah. Singkat cerita Bapak Ibu, setibanya di kota Makkahul Mukarramah Bapak Ibu, nah ayah Zaid langsung menanyakan perihal keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian oleh penduduk Makkah ditunjukkan kalau pada saat itu Rasulullah ada di dalam masjid. Nah, kemudian 3 orang ini keluarga Zaid menghampiri Rasulullah, kemudian mengutarakan niatnya. Setelah memuji Rasulullah, kemudian mengutarakan niatnya bahwa sosok pemuda yang jadi budak Rasulullah, Zaid bin Harithah, adalah keluarga mereka, dan mereka hendak membawa Zaid pulang ke kampung halamannya, dan mereka siap membayar tebusan Zaid berapa saja. Versi cerita lain mengatakan bahwa
biaya tebusan Zaid diturunkan, dimurahkan. Jadi ada dua versi cerita. Nah kemudian Rasulullah punya ide lain. Rasulullah berkata, begini saja, kita panggil Zaid, kita beri Zaid pilihan, apakah akan ikut kalian atau tetap tinggal bersamaku, kata Rasulullah di Mekah. Kalau memang Zaid ingin ikut kalian, pulang bersama kalian, saya bebaskan tebusan Zaid, saya bebaskan Zaid dari perbudakan, kata Rasulullah SAW. Nah kemudian singkat cerita Bapak Ibu, Zaid dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Harithah ditanyai, wahai Zaid, siapakah orang ini? Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, ini adalah ayahku. Kemudian tiga-tiganya, yang ini siapa? Ya Rasulullah, yang ini adalah saudaraku. Kemudian ditanya lagi, yang ini siapa? Ya Rasulullah, yang ini adalah pamanku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutarakan, ya Zaid, apakah kau ingin pulang bersama keluargamu dan bebas, bukan jadi budak lagi, merdeka, pulang bersama keluargamu, atau tinggal bersamaku, kata Rasulullah SAW. Nah ternyata jawaban Zaid Bapak Ibu, pilihan Zaid Bapak Ibu di luar harapan mereka. Ternyata Zaid lebih memilih tinggal budak, tinggal di Mekah bersama Rasulullah SAW, karena Zaid sudah tahu betul akhlak dan kepribadian Rasulullah SAW, sehingga Zaid bin Harithah memilih untuk tinggal bersama Rasulullah SAW daripada bebas dan ikut keluarganya. Nah kemudian keluarganya marah kepada Zaid. Ya Zaid, apakah engkau lebih memilih menjadi budak daripada ikut kami pulang ke kampung halaman, kata mereka. Nah Rasulullah Bapak Ibu, karena Rasulullah rahmatan lil alamin, Rasulullah cerdas. Nah Rasulullah melihat kondisi tersebut, kemudian Rasulullah berinisiatif. Rasulullah keluar dari masjid dan kemudian Rasulullah menyuarakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sejak saat ini Zaid adalah anakku, kata Rasulullah SAW. Ia sekarang adalah berhak menerima warisan dariku, kata Rasulullah SAW. Udara dan darat. Jadi karena Taif ini berdekatan dengan kota negara Yaman, dengan Yaman. Jadi selain wisata juga perbahanan. Dan yang terkenal dengan ikonnya Taif itu adalah buah delima. Nah Bapak Ibu, rasanya buah delima tuh lihat di sebelah kanan kita itu ada kebun, ada pohon delima ya, sebelah kanan. Jadi rasanya buah delima Taif ini khas dengan manisnya itu, seperti yang bicara saat ini. Biar tidak ngantuk yang punya Pak. Tuh, sebelah kanan juga ada tuh kan kebun delima. Jadi tadi selain wisata juga terkenal dengan buah dan sayurnya. Jadi di Taif ini ada kebun sayur seperti halnya di Sukabumi, Cianjur, Cipanas. Tapi sayurnya juga tidak mencukupi untuk Taif. Jadi sayur yang ada di supermarket itu didatangkan dari India. Jadi buah delima yang di Taif ini beda sama yang dari India, Mesir dan lain-lain. Jadi lebih manis. Jadi nanti pas di toko buah ibu bisa ngetes ini asli Taif enggak. Kalau tidak jangan dibeli, asam gitu. Nah disebut kota wisata, lihat di depan kita itu kalau musim libur banyak pengunjung yang dari luar kota Taif. Cuma bukanya ini kalau yang tempat hiburan ini dari sehabis sholat asar bukanya. Hanya cuma untuk kereta gantung ini atau telefrik ini bukanya dari jam 8 pagi, karena pengunjungnya itu bisa nanti kita lihat hanya orang Indonesia saja yang naik, yang di luaran Indonesia itu bisa kehitung. Jadi orang Indonesia berarti banyak duitnya. Amin. Seperti Ustaz yang kemarin bilang, dijanjikan akan diganti.
diganti, tapi mungkin tidak ada yang berupa nominal uang, dan mungkin ada yang diganti dengan kebahagiaan. Ya, itu jodoh lah. Kalau jodoh yang lagi usia muda ya. Tapi alangkah baiknya di saat selama ibadah di Masjid Haram dan Nabawi juga mendoakan keluarga kita yang masih belum punya jodoh. Kalau yang sudah saja. Kalau mau nambah silahkan, tapi ingat yang di samping kita kira-kira masih takut di sini. Malahan jalan itu misalnya kalau di udah siang itu dikelilingi kabut. Insya Allah kita akan singgah dulu di toko buah. Yang mau belanja silahkan, yang mau mencicipi saja silahkan. Itu. Ini buah-buah ini buah khas Taif. Jadi di kotaknya di dusnya made in Taif biasanya. Dan untuk makan harap sabar, nanti pihak travel akan menyiapkan makanan khas Saudi. Tenang Pak, tidak akan ditagih, habis makan tidak aman. Nah ini tadi di sebelah kanan, jangan lupa ini sebelah kanan ada masjid, ada menara, itu tempat mikot Wadi Muhrim. Yang dari Taif mau jalan pintas ke Mekah, yang dari Qatar, Kuwait, itu biasanya mampirnya di sini ngambil mikotnya. Jadi untuk tiket kereta gantung ini harga resmi 55 real. Jadi pihak travel tidak ngambil keuntungan 1 real pun. Pokoknya yang naik kereta gantung selamat menikmati, dan yang tidak ikut nanti bisa turun dan lihat-lihat juga jajanan ada di atas. Kalau yang mau jajan juga ini banyak toko-toko atau warung-warung seperti di puncak, ada jagung bakar, juga tehnya direbus pakai kayu bakar di sini. Itulah Taif. Jadi kalau malam di daerah sini rame, orang duduk-duduk bawa karpet sampai ke teh, kopi, bisa dilanjut dengan makan